Salam jumpa, selamat malam, salam kasih, salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara, segenap umat Tuhan dimanapun kita berada. Kita kembali bertemu dalam program yang sama, program Renungan Malam Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Kita siapkan seluruhnya, hati dan pikiran kita, seluruh hidup kita. Kita menyatakan kerinduan kita, oleh karena itu kita memohon kekuatan dan kelayakan di dalam Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dipuji, dimuliakan Dikau selalu dalam hidup kami. Dalam segala keadaan kami pun harus bersuka cita, senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Kepadamu kami segenap umat Tuhan menyatakan puji-pujian, mengucap syukur, menyatakan kerinduan kepadamu secara khusus malam hari ini buat firman-Mu yang kiranya menjadi bagian kami untuk kami dengarkan dan kami renungkan. Tuhan, layakkan kami, ampuni kami dan berfirman-Lah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-27 dan ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan seperti ini. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Demikian bacaan firman Tuhan malam hari ini. Tuhan menolong kita, Tuhan menuntun kita dan memampukan kita semua. Mari kita renungkan tema Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Mengawali renungan kita malam hari ini, ada baiknya kita bersama-sama, Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah dimanapun kita berada yang mendengarkan renungan ini, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Semuanya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di
dengan kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, jikalau ada pertanyaan apakah kita adalah orang-orang yang mencintai atau kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, dengan segera pasti kita akan menjawab yes. Tanpa ragu sedikit pun sebagai orang percaya kita akan menjawab, ya, aku mengasihi dan mencintai Tuhan. Tetapi apakah memang ungkapan itu benar-benar sudah kita wujudkan dalam kehidupan bahwa kita adalah orang-orang percaya yang mengasihi dan mencintai Tuhan? Lalu bagaimana cara dan apa yang kita lakukan dalam hidup ini sebagai tanda bahwa kita adalah orang-orang yang mencintai dan mengasihi Tuhan? Mari kita belajar dari bacaan kita. Dalam bacaan kita ada dialog yang begitu sangat panjang antara ahli Taurat dan Yesus sendiri. Yesus dan ahli Taurat berdiskusi oleh karena sebuah pertanyaan yang diajukan oleh seorang ahli Taurat kepada Yesus tentang bagaimana mendapatkan hidup kekal. Pertanyaan itu diajukan oleh seorang ahli Taurat walaupun tujuan ingin mencobai dan menjatuhkan Yesus. Kita tahu ahli Taurat bagaimana kehidupan spiritual, kemampuan mereka dalam bidang keagamaan, kedudukan mereka dalam keagamaan, bagaimana pengetahuan mereka tentang hukum Taurat, bagaimana kesalehan hidup mereka secara formil, bagaimana peribadahan, ketaatan mereka dalam beribadah. Seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus bagaimana supaya ia memperoleh hidup yang kekal. Dalam ayatnya yang ke-27, ketika Yesus bertanya kepada ahli Taurat ini, lalu orang tersebut menjawab terkait dengan hukum Taurat. Apa yang ada di dalam hukum Taurat? Kasihilah sesamamu manusia dengan segenap, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Benar-benar dihafal di luar kepala, benar-benar dikuasai. Dan Yesus menjawab dalam bacaan kita, secara khusus ayatnya yang ke-28, bahwa jawaban orang tersebut, ahli Taurat tersebut benar. Dan Yesus mengatakan, perbuatlah itu supaya engkau mendapatkan hidup yang kekal. Ahli Taurat dalam konteks ini adalah orang yang merasa dirinya mencintai dan mengasihi Tuhan. Merasa bahwa dengan apa yang mereka lakukan, dengan ketaatan dan kesetiaan, kesalehan, dengan pengetahuan mereka, dengan ibadah mereka yang mereka lakukan, mereka sudah merasa layak dikatakan sebagai orang-orang yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Dan sudah merasa layak bahwa mereka akan mendapatkan hidup yang kekal. Dalam teks bacaan kita, mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, jiwa, hati, dan kesanggupan. Apakah hanya nampak dan cukup ketika kita melakukan secara formil saja? Ketaatan dan kesetiaan kita secara formalistik. Lalu apa yang Yesus maksudkan, inginkan kepada ahli Taurat ini terkait dengan firman Tuhan itu?
Ternyata kalau kita pelajari, mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, jiwa, hati, dan kesanggupan, itu artinya secara total, enggak setengah-setengah, secara menyeluruh dalam hidup kita. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan pikiran, itu menandakan bahwa kita dalam mengasihi dan mencintai Tuhan enggak boleh terpaksa, tetapi dengan sukacita dan dengan ketulusan. Kita menyatakan itu dalam hidup kita sebagai rasa hormat kita kepada Tuhan. Memprioritaskan Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Bahkan dengan segenap kekuatan, dengan segenap kemampuan, dengan bahasa lain, segenap yang ada pada diri kita. Secara total, tidak setengah-setengah, dan bahkan secara konsisten, terus menerus, tidak putus-putusnya. Sungguh-sungguh hanya kepada Dia, tidak ada yang lain. Dan ternyata kalau kita lihat dalam teks bacaan kita, tidak dapat disangkal lagi dan tidak dapat diragukan lagi. Secara formalistik, ahli Taurat sudah benar-benar melakukan itu. Merasa total mencintai dan mengasihi Tuhan. Merasa total memberikan semuanya kepada Tuhan. Lalu menariknya kalau kita baca seterusnya, ada perumpamaan tentang seorang Samaria yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi terkait dengan ini, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan tidak cukup hanya dengan cara hidup keberagamaan kita. Kehidupan iman kita pun harus nyata dalam memperlakukan sesama. Karena firman Tuhan ini, mencintai Tuhan dengan segenap akal budi, jiwa, pikiran, dan kekuatan juga harus dinyatakan ketika kita mencintai dan mengasihi sesama kita. Jadi ukurannya ketika kita mencintai Tuhan, ketika kita mencintai dan mengasihi sesama kita, berarti kita adalah orang-orang yang mencintai Tuhan. Kita bukanlah orang-orang yang mencintai dan mengasihi Tuhan tanpa mencintai dan mengasihi sesama kita. Lalu pertanyaannya, lewat perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus pada ahli Taurat ini dengan mengangkat perumpamaan tentang seorang Samaria, mau mengungkapkan, menegur kehidupan keagamaan, keangkuhan, keegoisan, dan rasa percaya diri ahli Taurat ini dengan menyampaikan siapa sesama kita. Ternyata sesama kita, orang Samaria itu pun adalah sesama kita. Parahnya Bapak Ibu Saudara-saudara, bagi orang Yahudi, tak terkecuali bagi ahli Taurat, Samaria, orang Samaria bukan sesamanya. Sehingga orang Samaria dalam praktik hidup keseharian orang-orang Yahudi, tak terkecuali ahli Taurat ini, pun tidak menerima keberadaan orang Samaria. Orang Samaria dipandang sebagai orang yang tidak penting. Orang Samaria dipandang sebagai orang yang berdosa. Orang Samaria dipandang sebagai orang yang kafir, najis, bukan pemilik sorga, bukan pemilik hidup yang kekal. Mereka saja yang menjadi pemilik hidup yang kekal. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang mencintai Tuhan. Jangan katakan bahwa kita adalah orang mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan jikalau kita tidak mencintai dan mengasihi sesama kita. Lalu pertanyaannya, siapa sesama kita? Apakah sesama kita itu hanya sebatas kelompok kita?
Apakah sesama kita itu karena kita sama? Sama karena kita sama garis keturunan, keluarga? Sama karena kita satu kampung? Sama karena kita satu suku? Sama karena kita satu jemaat? Sama karena kita satu gereja? Lalu kalau begitu, bukan sesama kita kalau kita tidak bersama-sama dari kampung yang sama. Bukan sesama kita kalau bukan kelompok kita. Bukan sesama kita kalau bukan bagian dari gereja kita. Bukan sesama kita kalau bukan seagama dengan kita. Bukan sesama kita kalau bukan sebangsa kita. Bukan sesama kita kalau dia enggak sama dengan kita. Masalahnya Bapak Ibu, saudara-saudara, mencari kesamaan di dunia ini adalah kemustahilan. Tidak ada manusia yang sama. Tuhan menciptakan kita dalam kepelbagaian. Ada yang miskin, ada yang kaya. Perbedaan itu begitu sangat kompleks. Dalam bacaan kita, ternyata Yesus mau membuka mata orang yang bertanya tersebut, ahli Taurat tersebut, bahwa sesama kita, sesama mereka bukan hanya orang Yahudi, bahwa sesama mereka juga adalah orang-orang Samaria. Semua sama di hadapan Tuhan. Dan jikalau kita adalah orang-orang yang mencintai Tuhan, seharusnya kita menyatakan itu dengan cara mencintai dan mengasihi sesama kita. Menerima dengan baik, memperlakukan dengan baik, dengan hormat, dengan kasih orang-orang yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara, tetapi ternyata terkadang kemanusiaan kita, keegoisan kita membuat kita terkadang memilih-milih sesama. Yesus sedang menegur kita Bapak Ibu saudara-saudara. Tidak ada gunanya kita mencintai Tuhan. Tidak ada gunanya kita menyatakan bahwa kita adalah orang mencintai Tuhan dengan rajin tekun dalam kehidupan keberagamaan kita, kerohanian kita. Ada baiknya dan akan sempurna adanya. Dan itu yang Tuhan inginkan. Jikalau kita menyatakan dalam hidup kita, menjadikan siapa saja menjadi sesama kita. Karena mereka adalah sesama kita. Adalah sewajarnya kita saling menerima, kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Seperti Tuhan sudah mencintai dan mengasihi kita. Bagi Yesus, kasih harus dinyatakan bagi semua. Bahkan bagi siapa saja. Bahkan juga termasuk bagi orang yang tidak menyukai kita. Bagi orang yang membenci kita. Juga bagi orang yang memusuhi kita. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Roh Kudus memberkati. Amin. Kita aminkan firman Tuhan. Kita nyanyikan Mau Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Meskipun
pengganti dalam hidupku. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa. Kami mencintai-Mu Tuhan, dan kami mengasihi-Mu. Karena Engkau lebih dulu mengasihi dan mencintai kami. Dengan sukacita kami menyambut rahmat-Mu itu. Tuntun kami hidup dalam kasih dan cinta Tuhan. Tuntun kami seterusnya. Mampukan kami. Sebagaimana firman-Mu, bahwa mengasihi tak cukup jikalau kami tak mengasihi sesama kami. Dan siapakah sesama kami? Engkau sudah mengajar kami. Siapapun adalah sesama kami. Sekalipun sesama kami begitu sangat banyak perbedaan, dan kami begitu sangat berbeda, tak ada boleh yang bisa menghalangi kami menjadi penghalang untuk saling mengasihi. Dan Tuhan mau cinta dan kasih kami kepadamu tertuang dalam cara hidup kami mengasihi dan menerima, memperlakukan sesama kami sama seperti diri kami sendiri. Terima kasih Bapa. Kuatkan kami seterusnya. Itu tugas tanggung jawab kami yang harus kami tunaikan di dalam dunia ini. Tolong kami dalam kelemahan dan keterbatasan kami. Kami berdoa buat seluruh sesama kami yang hidup menderita. Tuhan rubah hidup mereka menjadi sukacita. Dalam tekanan berat, Tuhan tolong mereka, mampukan mereka, ubah hidup mereka menjadi hidup yang berbahagia. Berdoa buat kami semua yang tersesat, kehilangan arah. Tuhan tuntun kami ke jalan-Mu. Dan kami berdoa bagi yang sakit lemah tubuh, di rumah maupun di rumah sakit, dimanapun mereka berada, Tuhan berkati, sembuhkan mereka. Yang berbeban berat dan berduka cita, Tuhan hiburkan. Dan kami berdoa bagi sesama kami, tetangga-tetangga kami, dan semua umat-Mu yang ada di lingkungan kami. Tuhan mengasihi dan melindungi mereka. Kami pun berdoa buat kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam segenap hidup kami, terutama dalam masa-masa sulit ini. Sertai kami Tuhan. Anak-anak kami yang akan melanjutkan pendidikan, Tuhan bukakan jalan dalam pertumbuhan. Engkaulah yang bersama-sama mereka, menuntun mereka. Kami pun berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami, untuk kiranya dapat dimampukan menyatakan kebijakan untuk kepentingan bersama dalam kehidupan bersama.
Jaga kota kami, lindungi kami semua umat-Mu. Kami berdoa buat seluruh majelis gereja-Mu. Berlengkapi kami untuk terus melayani. Dan semua anak-anak Tuhan pada malam hari ini yang Tuhan sudah pakai untuk melayani-Mu, Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan melindungi segenap umat-Mu dimanapun mereka berada. Keluarga kami di mana saja di kampung halaman, Tuhan memberkati mereka. Kami serahkan situasi saat ini, Tuhan segera pulihkan. Berkati yang sakit lemah tubuh karena COVID-19, Tuhan sembuhkan. Dokter, tim medis, Tuhan lindungi mereka semuanya. Sambut sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan malam Jemaat Satria Kasih, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan kami berharap Bapak Ibu Saudara-saudara semakin bersuka cita dalam hidup. Dan Tuhan akan terus memberkati kita sekalian. Kami mengajak kita untuk terus berbagi berkat satu dengan yang lain kepada sesama kita, kepada siapapun. Akan juga lewat kesempatan ini kami mengajak kita untuk bersama-sama men-share, men-subscribe Renungan Malam Jemaat Satria Kasih, dan menekan tombol channel YouTube Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih, dan membagi-bagikan kepada saudara-saudara kita, kepada siapa saja. Dan semoga ini menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam.